Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hikmat Dapiana dalam mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Kali ini saya coba menerangkan pada topik menerapkan dan menginstalasi sistem operasi jaringan. Kompetensi dasar menerapkan sistem operasi jaringan dan menginstalasi sistem operasi jaringan. Indikator pencapaian kompetensi, siswa dapat memahami sistem operasi jaringan open source dan siswa dapat memahami sistem operasi jaringan closed source. Jadi ada dua SOJ, jaringan open source dan closed source. Materi pembelajaran dari mata pelajaran ini, dari materi ini adalah prasyaratnya memahami komputer, hardware komputer, software, sistem operasi, dan juga pernah menginstal sistem operasi, terutama sistem operasi Windows. Jadi nanti kita akan coba lihat perbedaannya. Kalau install sistem operasi Windows dengan install sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan, apa itu sistem operasi jaringan? Kenapa harus ada sistem operasi jaringan? Siapa juga yang install sistem operasi jaringan? Kapan itu dibutuhkan dan di mana sistem operasi jaringan itu akan disimpan? Eh, Pertanyaan mendasar ini tentang sistem operasi jaringan juga coba kita akan jawab pada akhir pelajaran ini. Sistem operasi jaringan atau Network Operating System (NOC) biasanya merupakan sebuah operasi untuk mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa komputer dalam sebuah jaringan. Kalau sistem operasi biasa kayak Windows, ya dia tidak mengoperasikan beberapa komputer, hanya standalone sistem operasinya dia sendiri di komputernya dia sendiri untuk dipakai oleh satu orang biasanya. Tetapi sistem operasi jaringan ini justru dia adalah sistem operasi untuk mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa komputer, banyak komputer bahkan, tergantung berapa banyak, komputer yang terhubung dalam jaringan itu. Nah, sistem operasi ini menyediakan fungsi khusus, yaitu menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke dalam sebuah jaringan. Bisa satu jaringan, bisa jaringan yang berbeda. Mengelola sumber daya jaringan seperti printernya, seperti webcamnya, seperti penyimpanannya. Penyimpanannya bisa bisa di satu tempat, tidak harus di komputer masing-masing. Menyediakan layanan, ini layanannya kayak layanan DNS, layanan web server, dan lain-lainnya. Menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user, karena fokusnya sekarang tidak hanya menyambungkan komputer, komputer tersambung, itu disebut jaringan. Nah, lebih jauh dari itu sekarang keamanannya seperti apa? Karena menyambungkan komputer itu sebenarnya sudah mudah. Nah, layanan sistem operasi jaringan yang tadi dibahas, di antaranya adalah layanan berbagi berkas atau file sharing. Nanti kita akan belajar FTP, File Transfer Protocol. Layanan berbagi alat pencetak, ini printer sharing. Bedanya, kita bisa saja sharing printer menggunakan Windows. Tetapi printer yang kita sharing itu Windows-nya harus hidup. Kalau Windows-nya mati, PC Windows-nya mati, maka si printernya itu nggak bisa di-sharing. Berbeda dengan printer yang di-sharing dalam jaringan. Dia tidak membutuhkan inang, dia tidak membutuhkan komputer. Dia langsung dihubungkan ke jaringan, sama jaringan itu hidup, maka printernya bisa digunakan. DNS service, domain name service, HTTP, Hypertext Transfer Protocol yang merubah bahasa HTML menjadi yang bisa terlihat di web servernya, di web browser maksud saya. Mail service itu nanti kita berkirim pesan kayak Gmail sebenarnya, web service. Nah, si web service ini berhubungan erat dengan si HTTP service ini. Itu juga yang akan kita pelajari nanti setelah kita mempelajari layanan sistem operasi jaringan ini. Ini lembar kerja 10 menit. Lembar kerjanya apa nih? Lembar kerjanya gini, kita akan coba bandingkan si open source dengan si closed source. Kalau tadi dibahas sistem operasi jaringan open source dan sistem operasi closed source yang terbuka dan yang tertutup. Nah, kalau misalkan kita battle, ini sebenarnya menang menang mana nih? Apakah open source lebih baik atau justru closed source lebih baik? Dari segi apa kita battle-nya? Dari pengertian,
terus dari keunggulan dan kelemahan, dan yang terakhir adalah nah, dari contoh operating system yang kita kenalnya. Oke, untuk sistem operasi open source, kata kuncinya gini, dia kode programnya terbuka dan modifikasinya mudah. Open source, kode programnya terbuka dan modifikasinya dia mudah. Keunggulannya adalah hemat biaya karena memang dia murah, tidak seperti closed source. Aman, komunitasnya banyak. Jadi kalau misalkan kita mau mau tanya, kita nggak tanya ke vendor dan nungguin jawabannya kapan. Kita kita lempar pertanyaan itu ke komunitas, nanti pengalaman dari berbagai macam komunitas itu akan bantu kita. Kode program terbuka, jadi kita bisa rubah. Kita mau rubah tampilannya, kita mau tambah fiturnya dan segala macamnya. Itu lebih mudah dan tidak mengulangi development. Jadi dia dibangun itu mungkin satu kali. Tetapi untuk membangun program, aplikasi yang lain atau, sistem operasi yang lainnya, itu dia nggak develop dari nol, tapi dia menggunakan kerangka yang sama dari open source yang sudah, pernah dibangun. Kesalahan bugs lebih cepat ditemukan dan diperbaiki. Itu dia, karena dia punya komunitas. Jadi ketika, "Oh ini nih ada error nih, kenapa ya error seperti ini?" Ternyata memang error di source code-nya, di kode programnya. Itu bisa langsung diperbaiki tanpa nunggu vendor dulu, dengan proses yang lama. Nah, kelemahannya adalah dia sulit dimengerti. Kenapa dia sulit dimengerti? Karena dia tidak user friendly. Artinya, tidak banyak digunakan, hanya hanya, apa ya, hanya beberapa saja yang menggunakannya. Padahal ketika memang sudah sering kita menggunakannya, itu juga lebih lebih mudah dimengerti sebenarnya. Tapi untuk orang yang baru di sistem operasi yang open source ini kayaknya sulit banget. Tapi kalau dicoba lagi, lama-lama juga dia bisa. Fiturnya sedikit karena memang ya itu dia developnya itu tergantung si komunitasnya. Kalau komunitasnya itu aktif, maka dia menemukan banyak bug atau dia membuat fitur-fitur lain karena kode programnya terbuka, justru mungkin lebih banyak, tapi pada awalnya memang sedikit. Dukungan vendor kurang karena memang vendor bikin sekali. Dia nggak punya biaya untuk develop si open source ini dan kompatibilitasnya terbatas. Jadi ada beberapa hardware yang memang nggak dikenali oleh si open source ini, si sistem operasi jaringan ini yang open source. Caranya sebenarnya ya masuk lagi ke komunitas atau bikin kode program sendiri. Itu bisa 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 diakalin sebenarnya. Nah, untuk yang berikutnya, yang closed source ini, kata kuncinya gini, kodenya tidak dibuka untuk umum dan berlisensi. Itu yang paling terkenal dari si closed source itu. Tetapi keuntungan adalah kestabilan sistemnya terjamin karena memang dia punya tim IT, punya tim tim programming yang menghandle ketika ada permasalahan. Beda dengan si open source itu, dia diserahkan kepada komunitas. Support vendor, ya karena memang kita bayar, kita mengharapkan fasilitas lebih. Nah, si vendor ini kalau misalkan ada masalah, dia nanti yang akan menyelesaikan, tersertifikasi baik dari keamanannya, dari keasliannya, itu pasti mudah digunakan, user friendly karena memang eee, banyak dan dia riset gitu loh. Bagaimana cara menggunakan sistem operasi yang baik, dia riset, oh ternyata seperti ini. Nah, dia wujudkan eee, apa interface-nya itu. Software kompatibilitasnya banyak karena memang si tim IT dia juga bekerja dengan sangat baik. Semakin banyak kompatibilitas software yang dia bisa raih, itu maka si closed source ini juga semakin banyak peminatnya. Karena ya itu software-nya yang bisa ikut ke dia banyak. Nah, kelemahannya mungkin dia berbayar. Windows Server contoh. Selain kita beli Windows Server-nya, kita juga beli kliennya. Pengembangannya terbatas. Karena pasti terbatas lah.
Gini, ketika si Windows Server ini cuma dibuat di develop sekali, maka si vendor jualannya sekali. Tapi kalau misalkan dia 2 tahun sekali, maka kan yang baru itu kita harus beli lagi, yang baru kita harus beli lagi. Nah, berikutnya adalah aplikasi penunjang berbayar. Kalau misalkan kita mau nambahin fitur, mau nambahin software software add-on, itu kita beli juga. Beda dengan yang si open source itu, aplikasinya dia banyak sebenarnya. Itu mungkin dari si open source dan si closed source. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih baik nih? Pilih yang open source atau pilih yang closed source? Nah, pada dasarnya itu tergantung dari keuangan. Kalau memang perusahaan baru, rintisan atau startup yang baru, sarannya lebih baik kepada open source. Karena biaya untuk maintain servernya, biaya untuk membangun servernya jadi lebih murah. Jadi, kita bisa beli hardware yang bagus tanpa mengorbankan si fitur-fitur servernya. Tetapi ketika memang biaya itu bukan kendala, ada baiknya coba yang closed source. Sekali lagi closed source itu memang berbayar, tapi di balik bayarnya itu kita terima banyak fasilitas. Tetapi pilihan berikutnya adalah, kamu nyamannya kemana nih? Kalau misalkan kamu sudah terbiasa dengan si open source, ya sudah open source. Tapi kalau misalkan kamu memiliki biaya lebih dan sangat nyaman dengan si closed source, ya sudah closed source. Jadi balik lagi sebenarnya kebutuhannya apa? Terus untuk digunakan untuk siapa si eh, server ini dan hitungan biayanya lebih ekonomis mana? Mungkin seperti itu. Jadi itu bahasan kita tentang open source dan closed source. Di pertemuan berikutnya kita akan coba menginstal aplikasi open source, yaitu kita coba install Linux. Seberapa mudahnya sih, bukan seberapa sulitnya, seberapa mudahnya sih ternyata menginstal Linux itu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.